Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Alhamdulillahilladzi alimal asarat. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali tausiah ini dengan mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Acara kita bersama dengan TPKD Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Samsat dan hadir pimpinan dan juga seluruhnya yang saya hormati, dan kemudian juga dari jamaah Majelis Taklim apa tadi namanya, Rodatul Jannah. Ini ahli surga semua nih ibu-ibu ya. Alhamdulillah, pokoknya ibu-ibu walaupun sudah tua-tua nanti masuk surga muda semuanya. Alhamdulillah. Amin. Ya, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, sekarang topiknya adalah nikmatnya berislam. Jadi Islam kok nikmat. Fasbahtum binikmati ikhwana. Itu misalnya diberikan kecukupan nikmat dengan kita bersaudara dalam Islam. Kemudian kata-kata lalakum turhamun, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Kemudian kata-kata dalam Al-Quran itu muflihun, diberikan kemenangan. Fakot fas, diberikan kemenangan, kejayaan. Kemudian kalau Islam sendiri ada izzah, gengsi, prestis dan kebanggaan. Kemudian ada kuah, kekuatan. Ada a'launa, diberikan derajat yang tinggi atau derajat yang tinggi juga ada. Kemudian kemuliaan, akrom, inna akromakum, innallahi asqakum. Kemudian banyak Bapak Ibu dalam Al-Quran itu yang menyebutkan satu kesimpulan dari apa yang tadi saya katakan, nikmat kita berislam itu. Sebaliknya kalau kita tidak berislam, tidak nikmat. Hidupnya susah terus, hidupnya merasa enggak tenang terus. Kenapa? Oh, dia Islam kok. Betul, Islamnya KTP lai, Islam lai, tapi tidak amalkan dalam kehidupan dia. Jadi susah saja. Oleh karena itu, kalau awak menyatakan diri fashhad bi ana muslim, saksikanlah aku sebagai orang Islam, maka ndak aduh kamusnya hidup susah. Oh, ndak bapiti pak, ndak baa Islamnya nyamalkan, yo insyaallah ndak susah. Kenapa? Ndak bapiti kok ndak susah. Barat ndak punya pitihnya. Misalnya ndak ada yang akan dimakan untuk beko babuko misalnya. Tapi karena dia berislam, dia yakin Allah akan membantu, Allah akan menolong. Kemudian dia tanggapi, dia pandang, dia bersikap terhadap nanti malam tidak ada makanan dengan tenang. Oh, ndak ada makan beko, ambo cari hariku keraju kare ambo. Positif lihat ya. Oh, ndak ada makanan, mungkin ambo makan yang seketek yang ada di rumah yang tersisa untuk mengisi paru. Oh, alas tadi pagi ndak makan, ambo berdoa pada Allah dan ambo cari keraju, pasti Allah lagi ambo. Dan pasti diberi. Cara memandang kalau seandainya onde beko awan ndak ada yang akan dimakan. Ini lupa bahwasanya Allah yang menentukan, akhirnya pandangannya yang mengatakan beko ndak ada makanan, itulah yang membuatnya susah hidup. Jadi yang membuat awak susah kok awak seorang. Piti ndak ada awak yang mengomentari. Piti memang ndak ada. Objek yang awak cari piti ndak ada.
Tapi kalau awak menyikapi piti ndak ada ko jo kecewa, jo berang-berang, jo heboh-heboh, jo ndak menerima, akibatnya piti yang ndak ada kok semakin masalah jo awak. Tapi piti yang ndak ada di awak tuh awak tanggapi, awak sikapi dengan sikap positif, oke ndak baa awak kini ndak ada piti, awak akan cari le, awak akan kerajo le, awak akan doa dan sebagainya. Sikap positif, awak jadinya ndak kecewa. Bapak Ibu, itulah contoh kita dalam berislam. Jadi kalau misalnya adu yang sampai stres, sampai frustrasi, bahkan maaf sampai gilo, itu pun juga karena dia lupa kepada Islam. Makanya stres. Oh anaknya meninggal. Oh kalau anak meninggal, kan alat takdir, iman, saya mau takdir. Karena ada rukun iman Bapak Ibu. Iman kepada takdir, rukun iman yang kebara tuh. Baca orangnya. Nah dalam Al-Quran disebutkan wa ja'ala bainakum mawadatan warahmah. Berarti kalau Allah meninggal, tidak perlu awak kecewa, frustrasi, berang-berang, akhirnya awak sakit, dia kan ndak makan, ndak minum, kemudian sampai kagak duit. Tapi kalau nyebar Islam, apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang punya sadonya kan begitu. Inna lillahi. Allah yang punya sadonya. Anak awal pun Allah yang punya. Oh diambil. Ya sudah, kembali kepada yang punya. Terima. Tidak frustrasi. Tenang jiwa kita. Sehingga dengan demikian, tidak sampai sakit. Nah, nikmatnya kita berislam. Kemudian Bapak Ibu, tadi uang gak punya. Kita komentari terhadap uang tidak ada tadi. Positif komentarnya, karena kita menerima sebagai suatu takdir juga rezeki dari Allah, ada qanaah. Alhamdulillah gak susah. Tapi uang banyak. Uang banyak ke, piti banyak, gaji banyak, tunjangan banyak. Komentarnya bah, ikut piti seiku sih dapet. Bantu ikut sih awak. Komentarnya kurang positif. Piti banyak terasa sakete, akhirnya kurang-kurang tarik, yang susah awak seorang. Bagus susah. Ya kalau awak piti banyak terasa kurang batu kira-kira ibu-ibu. Piti banyak terasa kurang. Rumah gadang terasa kete. Bahasa dingin terasa ange. Oto ranca awak ndak bisa menikmati. Rasanya di dalam oto kok apa susah sih awak. Piti banyak minta-minta aja kurang. Ini tandanya dia tidak bersyukur, tidak berislam. Namun Bapak Ibu bantu itu. Piti banyak terasa kurang tari. Kalau awak tanya ke ibu, mana yang ibu pilih? Piti banyak terasa kurang. Piti sakete terasa cukui. Ama yang ibu namu? Kalau ambon dan namu dua-duanya. Yang ambon namu piti banyak terasa cukui. Mangalo piti sekete terasa cukui. Iyo kalau yo sekete. Tapi ambon dan namu sekete dah. Ambo ingin banyak. Waktu banyak pengguna kok materialistik mah. Saya materialistik. Ambo tanya ke Bapak Ibu, rukun Islam ada barang? Ada 5. Cobalah, pasti apa saja. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Nah, sholat pun awak mesti bali baju nak Bapak Ibu. Pakai baju yang rancak kata Rasulullah. Berarti mesti punya pitih awak. Terus yang ketiga, puasa. Puasa pun perlu makan sahur, perlu makan bebuku, perlu pitih tuh. Nah yang kampe, zakat. Zakat juga pitih pun enggak. Berarti kan Allah menyuruh awak kayo tuh miskin. Kayo. Rukun Islam wajib pun enggak? Wajib. Rukun Islam kok wajib? Disuruh wajib awak kayo. Supaya bisa berzakat. Yang berzakat kan kurang kayo. Nah yang kelima apa? Nah haji. Jo apa ya haji? Jo daun. Badan kaki siapa ke situ? Kata Rasulullah dengan kemampuan. Jo piti jo. Jadi suruh kayo. Maka tadi ketika ditanya piti banyak kurang, rasu kurang dan mau ada. Piti kurang rasu cukui, enggak juga mau ada. Kalau piti kurang rasu cukui, enggak bisa berzakat jo haji awak. Jadi yang batu piti banyak tapi cukui. Nah, itulah
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita berislam. Keluarga, kalau keluarganya tidak dilandasi dengan Islam, tidak merasakan nikmatnya berkeluarga. Yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, jauh. Baca rohnya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan wa ja'ala bainakum mawadatan warahmah. Allah yang memberikan kenikmatan dalam keluarga dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu jo ibadah, jo Islam. Sehingga channel antara hatinya istri dan hatinya suami digabungkan dalam pertemuannya kepada Allah dengan sama-sama kita beribadah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, betul kata Rasulullah SAW, menakjubkan orang Islam itu. Karena dalam setiap urusannya, dia tanggapi dengan kebaikan. Dan dia mendapatkan kenikmatan. Dapat rasakinya bersyukur, baik untuknya. Dapat kesulitan dan musibah, bersabar, baik pula untuknya. Jadi tidak ada cik juga yang membuat orang Islam kesusah hidupnya. Kalau ada yang susah, inyo sendiri yang membuat susah, dan itu tidak didasari oleh Islam. Sebagai contoh, misalnya ada kerugian, ada bencana kematian, ada musibah ini itu dan sebagainya. Pokoknya yang negatif-negatif. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli halin. Ucapkan alhamdulillah dalam segala sesuatu. Pak, awak musibah Pak, bersyukur loh Pak. Iya, bagi orang beriman, musibah itu adalah upaya menghapuskan dosa-dosanya. Kan betul Ibu Majelis Taklim? Supaya kita berkurang dosa kita nanti di akhirat, Allah habiskan di dunia. Baca ronyo, diagi musibah kawan. Bagi orang yang beriman. Tapi kalau bagi orang yang tidak beriman, musibah malah menjadi bencana buat dia. Jadi bagi orang yang beriman, itu baik semuanya, orang Islam itu. Tidak ada yang tidak baik. Nah kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 17, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamunnuna 'alaika an aslamu qul tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Shadaqallahul azim. Artinya mereka merasa berjasa kepadamu, katakanlah bahwasanya bukan berjasa kepadamu kecuali dengan keislamanmu, dan sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat Islam kepadamu. Allah yang melimpahkan dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Jadi kenikmatan itu Allah yang memberi, kebahagiaan, kebaikan Allah yang beri, dan Allah memberikan petunjuk Islam sebagai pedoman kita, maka kita rujuklah Islam itu. Kemudian hadis Nabi, ad-dunya mata'ul wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dari Abdullah bin Umar, artinya Rasulullah berkata, dunia adalah kehidupan yang menyenangkan, sebaik-baik yang menyenangkan. Dan siapa yang disebut Rasulullah? Istri yang soleha. Nah ini menutup dari tausiah kita. Saya ingin titipkan juga bahwa ternyata salah satu kenikmatan dalam kehidupan di dunia ini adalah istri yang soleha. Tapi memang nggak ada saya lihat suami yang soleh ya. Kok nggak ada hadisnya ya? Maunya istri yang solehah gitu. Jadi kalau istri yang soleha pasti suaminya soleh juga itu. Nah itulah suatu kenikmatan juga dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, kita mantapkan keimanan ketakwaan kita dengan cara menjalankan ibadah-ibadah. Insya Allah ibadah yang kita jalankan akan mewarnai kehidupan kita sehingga, nah apa sehingganya? Kehidupan kita 24 jam insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Situasi apapun yang kita hadapi dengan positif, husnuzon kepada Allah. Apanya musibah, apanya kekurangan uang, masalah anak, masalah apa, itu masalah pasti banyak. Tapi kita pandang itu dengan positif, kembalikan kepada Allah, Allah akan membantu dan selesaikan masalah kita. Tapi jangan menjadikan kita mempermasalahkan sesuatu yang ada di depan mata kita. Kalau menjadi masalah, jadilah masalah sebenarnya.
Dan akhirnya kita pun tidak bisa menyelesaikan, akibatnya kita tidak bahagia. Bahagia atau tidak terletak sejauh mana kita memandang persoalan kehidupan kita dengan merujuk kepada Allah dan menjadikan Islam sebagai dasar kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, demikian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan buat saya dan keluarga saya dan diri kita semua, dan juga tentu buat ibu-ibu dan bapak semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.